warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai belajar, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, luar biasa. Ulangin. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya semuanya tetap semangat. Oke. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak Tidak ada. Ada ya, semuanya alhamdulillah Berangkat semua. berangkat semua hadir. Oke, masih sebelum kita memulai pembelajarannya seperti biasa kan biasanya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tetapi coba sekarang kalian lihat ya di sini. Nah, ada gambar mata uang ya. Gambar mata uang berapa ini? 5.000. Ya, 5.000 ya. Ada tokoh pahlawan siapa? Tuan Guru Imam Bonjol. Ya, pintar ya kalau masalah uang ya. Semuanya itu semangat ya, pasti ingat ya. Apalagi uang yang merah. Waduh. Uang yang merah itu berapa? 100.000. Oke, Tuanku Imam Bonjol itu pahlawan dari Sumatera Sumatera Barat. Barat. Sumatera Barat ya. Tuanku Imam Bonjol ya. Lahir di Bonjol. Kemudian ini Tuanku Imam Bonjol itu pahlawan apa? Pahlawan nasional ya, melawan penjajah Belanda atau Jepang? Belanda. Nah, iya. Nah, siapa lagi sih yang kalian tahu pahlawan nasional selain Tuanku Imam Bonjol? Kapten Patimura. Ya, Kapten Patimura. Siapa lagi? Insinyur Soekarno. Siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Ya, Jenderal Sudirman. Banyak ya. Kita sebagai atau kalian sebagai pelajar ya, bagaimana sih cara kalian itu untuk menghargai jasa para pahlawan? Mengikuti upacara setiap hari. Ya. Masa setiap hari? Setiap hari. Mengikuti upacara. Kemudian apa lagi? Memperingati Memperingati hari. Ya, memperingati Hari Pahlawan. Apalagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Ingat ya. Nah, ini adalah sejarah singkat dari Tuanku Imam Bonjol ya. Tuanku Imam Bonjol itu lahir di Bonjol, betul ya? Tadi ya, lahir di Bonjol. Bonjol itu banyak ya, ada Bonjol Bogor, ada ya Bonjol Bogor. Dan di sini Bonjolnya itu daerah Sumatera Barat ya. Berperang melawan Belanda yang dibantu oleh kaum Padri ya, dibantu oleh kaum Padri ya. Jadi Tuanku Imam Bonjol itu adalah pahlawan nasional. Ya, ingat Tuanku Imam Bonjol pahlawan nasional. Oke? Ya. Oke. Nah, masih ada yang ingat tidak? Sebelumnya kita membahas tentang apa? Limbah. Sebelumnya kita membahas tentang Limbah. Ya, limbah dengan materi-materi IPA itu saling berhubungan, ya, berhubungan. Nah, sekarang itu kita membahas tentang polusi, ya, polusi. Nah, itu akan saling berhubungan. Ingat, kalau apa bedanya limbah dengan polusi? Kalau limbah lebih ke sampah, kalau polusi ke udara. Ya, ya. Kadang kita itu berpikir seperti itu, ya. Limbah itu lebih ke sampah, polusi lebih ke udara. Tapi polusi juga ada polusi air, ada polusi tanah, ada polusi udara. Tapi kita kadang limbah itu semuanya sampah, ya. Polusi itu ya udara aja. Tetapi
Tapi limbah adalah salah satu penyebab dari adanya polusi. Ya, oke. Sebelum kita mulai ya pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Oke, siap ya, ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Udah ya. Ingat, lihat hafalkan gerakan ibu ya. Kalau ibu pegang apa? Pipi ya, bibir di samping bibir ini namanya Marina. Marina ya. Kalau seperti ini berarti menari. Kalau ibu seperti ini di tengah apa? Seperti ini berarti di atas ya. Kalau seperti ini menara. Ingat nggak? Ulangin. Menari di atas menara. Ya, coba sama-sama pakai gerakan. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menari. Menara, Marina menari di atas menara. Marina. Oke, ini tangan dulu. Satu lagi ya. Marina itu kan perempuan yang harus ada temannya. Temannya namanya Marijo. Marijo seperti ini ya. Kalau ibu seperti ini berarti Marijo ya. Coba ulangin. Marijo Marijo menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Ulangin. Sekali lagi ya. Biar semangat ya. Marina menari di atas menara. Menara, menari menara. Marina Marijo. Marina Marijo menari di menara. Ya, oke. Oke, sebelum kita ke pembahasan ya, Ibu akan adakan pretest terlebih dahulu ya. Ibu akan adakan pretest terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan pretest. Linknya sudah Ibu share di grup ya. Ya, agar kalian itu bisa mengetahui ya, bisa permulaan dulu tentang polusi 5 menit ya waktunya ya untuk pretest. Silakan. Ada kesulitan mengerjakan pretest? Tidak ada, Bu. Sudah selesai? Belum. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah ya, sudah selesai semua. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita kali ini adalah tentang polusi. Ya, Ibu kasih tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini ya. Oke, kompetensi dasarnya adalah menganalisis polusi di lingkungan sekitar ya. Kemudian melakukan pencegahan terjadinya polusi di lingkungan sekitar ya. Ini kompetensi dasar. Kemudian
Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis jenis penyebab dan dampak polusi yang terjadi di lingkungan sekitar, ya. Kemudian menyimpulkan penanganan yang tepat dalam meminimalkan dampak polusi di lingkungan sekitar, menerapkan upaya pencegahan polusi di lingkungan sekitar, dan menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai dampak permasalahan polusi di lingkungan sekitar, ya. Ini indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan video, tanya jawab, dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis jenis, penyebab, dan dampak polusi yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan penanganan yang tepat dalam meminimalkan dampak polusi di lingkungan sekitar dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan upaya pencegahan polusi di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai dampak dan permasalahan polusi di lingkungan sekitar dengan penuh rasa percaya diri. Ada gambaran? Ada, oke. Model yang akan kita gunakan kali ini adalah model problem based learning, ya. Jadi, nah, hari ini materi polusinya kita akan terfokus kepada dua materi polusi, yaitu polusi udara dan polusi air, ya. Sebelum mulai ke polusi, materi polusi, ya, kita simak video yang ada di tampilan. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Jika kita terbangun tiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi AirVisual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi AirVisual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas keluar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543.000 kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia di tahun 2012. Di Klinik Penyakit Paru Kerja dan Lingkungan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penelitian dan penanganan pasien paru karena dampak polusi sudah dilakukan bertahun-tahun. Sebagian besar penderita penyakit saluran pernapasan dan paru di klinik ini memang berlatar belakang perokok dan mantan perokok. Namun sebagian lain adalah kasus sensitif terhadap asap dan debu polusi udara. Tergantung dari sensitivitasnya.
Kalau dia pajanannya besar, dia akan langsung menimbulkan gejala tadi sesak napas atau batuk. Jangka panjang mungkin ada penurunan fungsi paru atau dia kan yang lebih kecil itu justru lebih bahaya ke arah jantungnya. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas. Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan dan paru. Terasa nyesek batuk-batuk. Saya udah dikasih tahu bapaknya, mamanya ini kalau ada abu, masa asap knalpot kendaraan, gitu ya. Bapak menghindar aja ya, kena tapi artinya saya menghindar begitu. Populasi paling berisiko terhadap dampak polusi udara adalah para pekerja luar ruangan. Risiko dampak berat polusi udara tidak instan. Dibutuhkan akumulasi 10-15 tahun polutan yang masuk ke tubuh bisa menjadi sel kanker. Bagaimana itu terjadi? Tentunya partikel yang sangat halus itu apabila masuk ke dalam saluran nafas itu dapat meraksa sel-sel yang normal, tumbuh menjadi tidak normal, dan itu akhirnya berubah menjadi sel kanker. Itu yang namanya perubahan dari sifat karsinogen dari bahan polutannya tersebut. Polusi udara di Jakarta tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia. Kendaraan bermotor yang tumbuh tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara di sekitar Jakarta, budaya membakar sampah, dan beberapa bulan terakhir diperparah oleh kemarau. Semakin siang bukan berarti Jakarta terbebas dari ancaman polutan berbahaya. Kita memang bisa lihat di atas langit Jakarta memang sudah terlihat warna yang berwarna biru, langit berwarna biru, tapi di bawahnya masih ada sisa kabut yang kemungkinan besar adalah ubah kabut polutan. Dan data dan fakta ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi menyangka bahwa ada polutan berbahaya di udara sekitar kita, udara Jakarta. Sudah saatnya kita bekerja sama menyelesaikan masalah ini, masalah polusi di Jakarta, sebelum semakin parah, sebelum jatuh korban. Yogi Julianto, Anda Cita Kusuma, Jakarta. Ya, oke. Udah terkesima? Ya. Jadi apa masalah yang terjadi? Polusi udara disebabkan oleh apa? Aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia, apalagi? Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, apalagi? Membakar sampah, apalagi? Kemarau panjang. Merokok, ya, merokok. Walaupun kita misalkan satu orang itu merokok, kalau merokok itu kan asapnya mungkin kita pikir sedikit ya, sedikit dibandingkan dengan yang apa? Dengan yang membakar sampah. Kalau membakar sampah itu kan asapnya banyak ya, tetapi coba diakumulasikan. Satu orang yang merokok asapnya sedikit, tetapi ribuan orang yang merokok bisa melebihi dari membakar sampah. Ya, udah ada perda ya yang mengatur tidak boleh merokok di sembarang tempat ya, tetapi hanya berjalan beberapa saat saja ya. Sekarang sudah tidak ada lagi atau sudah ya udah aja gitu ya. Jadi makanya masalah polusi ini menjadi masalah yang mungkin susah untuk sulit untuk meminimalkan kita wajib ya, tetapi untuk dihilangkan ya, karena nanti akan berdampak kepada segala aktivitas ya. Polusi tadi disebutkan ada polutannya. Apa itu polutan? Partikel. Ya, partikel yang mencemari udara ya. Polutan itu yang menyebabkan polusi. Nah, tadi salah satunya adalah limbah. Ya, salah satunya adalah limbah. Jadi limbah itu adalah polutan yang menyebabkan polusi. Tergantung limbahnya apa. Ya, kalau limbahnya dari asap pabrik berarti polusinya ke polusi udara. Kalau limbahnya dari sisa sampah organik atau sisa sampah domestik ya, rumah tangga, limbah rumah tangga, berarti polusinya kemana? Polusi air. Bisa. Tukang sampah, polusi tanah. Ya, ada tidak di sekitar rumah kalian tumpukan sampah? Ada. Banyak ya, di pinggir-pinggir jalan
Iya, polusi tanah. Makanya yang sebelumnya itu ketika kita menyebutkan apa sih limbah? Limbah kan bau, kotor dan lain sebagainya. Ya, tapi limbah itu kan bermacam-macam jenisnya ya. Kalau polusi sudah pasti di ambang batas. Kalau limbah ada yang dia mencemari, ada yang tidak. Kalau polusi pasti dia mencemari lingkungan ya. Maka dari itu tugas kalian ya, tugas kita selaku pelajar ya, selaku makhluk hidup gitu ya yang tinggal di bumi ini harus menjaga lingkungan ya, agar apa? Iya, agar lingkungan kita itu tetap terjaga ya, stabil. Ini polusi dan lain masalah lingkungan itu menjadi masalah yang sangat sulit ya. Tapi dampaknya sekarang seperti kutub es ya, iklim yang tidak stabil ya, global warming itu. Dampaknya itu jangka panjang. Paham? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang duduknya per kelompok terlebih dahulu ya. Silakan duduknya per kelompok, diacak ya. Cowok-cowok nggak boleh satu kelompok ya. Jadi silakan bebas kelompoknya. Di sini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan 5 menit dibuat duduknya per kelompok ya. Nggak ada kawan sana tuh. Bisa? Ada yang tidak bisa membuka? Bisa ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Di LKPD itu ada petunjuknya ya. Ada petunjuk pengisian LKPD ya. Silakan kalian baca ya petunjuk pengisian LKPD ya. Kemudian ada 2 permasalahan di LKPD ya. Permasalahan mengenai pencemaran udara dan permasalahan mengenai pencemaran air ya. Nanti kita akan bagi ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 permasalahannya mengenai pencemaran udara. Kelompok 4 dan kelompok 5 mengenai pencemaran air ya. Silakan diskusikan, itu ada beberapa pertanyaan ya. Kalau pencemaran udara ya itu di kota Cirebon ya. Alhamdulillah sekarang ini kamu tinggal di mana? Cirebon ya. Nah, berarti ini masalah yang harus diselesaikan karena di daerah kita ya. Pencemaran air juga ya di daerah Cirebon ya. Kemudian tentukan permasalahan apakah yang terjadi dalam wacana atau teks di atas ya. Kemudian tentukan penyebabnya. Penyebab kenapa sih kok bisa timbul itu? Kenapa bisa timbul pencemaran udara? Kenapa bisa timbul pencemaran air di kota Cirebon? Kenapa sungai-sungai kok bisa tercemar? Ya, kenapa? Kemudian setelah menentukan penyebabnya, tentukan dampak.
Kemudian tentukan solusinya harus seperti apa agar bisa meminimalkan pencemaran tersebut. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan ya. Semuanya bisa buka ya? Bisa buka LKPD-nya ya? Bisa. Kemudian Ibu sudah share e-modul ya. Silakan buka e-modulnya buat referensi ya untuk menjawab soal-soal atau pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silakan buka e-modul. Kemudian nanti ini Ibu akan bagikan buku paket ya untuk untuk bahan referensi ya. Bahan referensi boleh kamu dari internet juga boleh ya, bebas. Mau dari di modul itu sudah lengkap ya bahannya. Ya, kalau di model itu kurang begitu lengkap, kalau di model itu sudah ada. Kalau sudah selesai, nanti LKPD-nya kalian buat PowerPoint ya. Dibuat PowerPoint ya LKPD-nya. Itu soal-soal yang ada di LKPD kalian buat PowerPoint-nya. Nanti setelah ini nanti kalian presentasikan. Ya, di modulnya dibuka di modulnya. Itu LKPD ya. Yang modul sudah dibuka, modul yang di atas tentang polusi. Semuanya bisa mengakses ya? Bisa, Bu. E-modulnya dibuka ya, ada e-modul. Di e-modul itu lebih lengkap. Ya, Udah, Bu.
Kalau yang tablet pakainya WhatsApp web, nggak bisa pakai karena nggak ada kartunya, ya pakai internet. Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Ya, jadi kalian tentukan penyebabnya kenapa ya, terus penanganannya seperti apa, dampaknya seperti apa ya dari polusi. Ya, di Imodo ada polusi air, ada polusi udara, ada polusi tanah ya.
Semuanya bisa buka link Canva? Bisa. Bisa ya. Bisa di zoom ya? Sudah selesai? Belum, ya lagi kok belum ya. Kalau sudah jangan lupa ya dibuat PowerPoint ya. Nanti kalau sudah dibuat PowerPoint silakan kirim ke grup ya.
Ada yang sudah? Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Sudah dikirim ke WA grup? Sudah. Apa semua itu dulu? Kan berarti ya saya bunga. Kelompok 1 sudah selesai. Apa PPT-nya? Ya, kalau sudah selesai PowerPoint-nya kirimkan ke WA. Udah Ya. selesai, Bu? Kelompok berapa? 4. Udah, sudah selesai. Kelompok 5 udah, Bu. Ya, kita kirim satu kelompok lagi. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Oke, silakan kalau sudah selesai semua kelompok 1 untuk maju. Nanti setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil ya, silakan jika ada pertanyaan ya atau mau saran boleh, mau kritik boleh. Misalkan suaranya kurang jelas Bu gitu ya kelompok 1, atau misalkan suaranya bagus, penampilannya bagus gitu ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang polusi udara. Nama saya Muhammad Falbi. Saya Tiara Melani dan saya Sona Suci Saputra. Permasalahan yang terjadi, polusi udara yang sangat memprihatinkan di Kota Cirebon didominasi oleh kendaraan bermotor. Penyebab masalah polusi udara di Kota Cirebon didominasi oleh kendaraan roda 2 dan asap kendaraan di jalan raya, walaupun masih di bawah ambang batas tetapi sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Adapun dampak bagi kesehatan dan lingkungan, yaitu dampak bagi kesehatan dan paru-paru basah, serangan jantung, dan ada pula bagi dampak bagi lingkungan, yaitu dampak yang cukup parah pada lingkungan adalah hujan asam yang disebabkan oleh tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Solusi dan penanganan yang tepat, yaitu polusi udara memiliki dampak buruk terhadap kesehatan sistem pernapasan sekaligus merusak lingkungan. Kadar polutan yang tinggi juga bisa merusak sistem kardiovaskular. Oleh sebab itu, setiap orang harus sadar betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan untuk mengurangi polusi. Gak sulit, kamu bisa mulai dari hal kecil terlebih dahulu, seperti menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Cara menangani polusi udara yaitu 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yang kedua hemat energi, dan yang ketiga berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum, dan yang terakhir menanam pohon. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya.
Bagaimana cara mencegah atau setidaknya mengurangi polusi udara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Caranya itu dengan melakukan reboisasi kembali, terus mengurangi penggunaan kendaraan yang memiliki yang berasap seperti bermotor, mobil, dan yang lain. Terus bisa berjalan kaki, bersepeda, ataupun menggunakan transportasi umum yang ada di rumah sekitar. Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang ingin memberi saran? Saran atau Bagaimana penampilan kelompok 1? Bagus. Bagus. Beri tepuk tangan. Ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang polusi udara di Kota Cirebon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mawadah. Nama saya Nadia Rahmafadilah. Nama saya Meli. Nama saya Ahmad Riyadi. Dampak bagi lingkungan. Pemanasan global atau global warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatkan karbon dioksida dan menipisnya oksigen. 2. Pencemaran. 3. Kebakaran hutan. 4. Tanah longsor. 5. Banjir. Solusi dan penanganan yang tepat. Reuse dan recycle. Selain mengurangi penggunaan barang yang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Jadi melalui pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Hal ini dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Mengurangi memakai kantong plastik. Mengurangi kantong plastik juga bisa berbahaya untuk lingkungan. Apalagi sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu pastikan kamu mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal hal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Ketika kita membakar sampah maka bisa menghasilkan karbon monoksida. Ada yang menanyakan? Ya, isi untuk kelompok 2, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rona Suci Saputri dari kelompok 1. Nah, apa saja faktor dari polusi udara? Faktor penyebab polusi udara, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab ya. Jadi, penyebab pencemaran udara dari faktor alam. Kayak contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan gas vulkanik, terusan kebakaran hutan, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada yang ingin memberi saran? Nah, sudah bagus? Penampilannya? Sudah. Iya, oke. Beri tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 maju. Kelompok 3 masih polusi udara, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang polusi udara. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Setu Nugroho. Saya Sujito. Saya Bunda Dani, saya Ana Yuriani. Oke, di sini kita udah dapat permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu tingkat polusi udara Kota Cirebon tinggi. Yang kedua, hasil pemautan kondisi udara kota ini masih
terkategori aman dan di bawah ambang batas udara bahaya. Penyebab masalahnya yaitu polusi kendaraan di waktu-waktu tertentu seperti musim kemarau, debu akibat aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon menjadi potensi pencemaran udara di Kota Cirebon. Yang kedua, debu batu bara bertambah parah ketika angin tertiup kencang. Kota Cirebon selama ini dikenal sebagai daerah yang kerap diterjang angin tumbang. Dampak. Yang pertama, pernafasan jadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Bukan hanya saluran pernafasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan juga kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Apa sih solusi penanganannya? Solusi penanganannya yang pertama, bisa menggunakan transportasi umum. Dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi untuk beraktivitas setiap hari, ada baiknya jika Anda beralih ke transportasi umum. Yang kedua, dengan cara berjalan kaki atau bersepeda. Bagi yang memiliki tempat tinggal dekat dari kantor atau ingin ke suatu tempat yang jaraknya dekat, tidak ada salahnya jika berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi, kedua aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, baik jalan kaki atau naik sepeda mampu menurunkan tingkat stres yang seringkali dialami oleh para pekerja kantoran. Yang ketiga adalah membuat taman di halaman rumah. Salah satu cara untuk menekan pencemaran udara yaitu membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Bagi Anda yang tidak mempunyai lahan yang luas, sistem berkebun dengan cara hidroponik pun bisa menjadi solusi. Ketika semua orang melakukan hal ini di rumahnya, maka bukan tidak mungkin kualitas udara akan membaik dan setiap orang pun bisa beraktivitas dengan tenang di luar rumah. Yang keempat, pemanasan global. Salah satu dampak pencemaran udara adalah peningkatan pemanasan global. Akibatnya, suhu udara di seluruh dunia jadi bertambah. Permukaan laut meninggi dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya tempat tinggal untuk sebagian spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Yang kelima, memicu keguguran dan autisme. Bagi ibu hamil, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak, dan memicu autisme. Oke, ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, saya Ahmad Riyadi dari kelompok 2. Sebutkan 2 cara mencegah polusi udara. Oke, sebelumnya makasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaannya yaitu dengan melakukan gaya hidup hemat energi dengan menggunakan listrik seperti mengurangi penggunaan lampu, kipas, angin, atau AC. Dan kedua yaitu mulai menggunakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada saran dulu nggak? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 dan kelompok 5 materinya berbeda ya. Polusi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menjelaskan polusi air. Perkenalkan, nama saya Mahardika Putra Ramadhan. Nama saya Fatika. Nama saya Lena Fitri. Nama saya Tisda Devi. Jadi permasalahan yang
terjadi yaitu karena sungai yang berada di daerah Cirebon menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan terutama untuk indeks kualitas air. Penyebab masalahnya yaitu banyaknya limbah rumah tangga dan sampah mengotori sungai sehingga sungai menjadi tercemar dan mempengaruhi kualitas air. Lalu dampaknya adalah yang pertama, merebusnya air septic tank yang mengandung bibit penyakit dalam bentuk bakteri dan virus dari kotoran manusia dan hewan ke sumur-sumur dangkal yang digunakan manusia sebagai sumber air minum. Yang kedua adalah pembuangan air limbah dari rumah tangga hingga industri yang menyumbangkan patogen berbahaya bagi saluran air termasuk bakteri aman, yaitu contohnya kolera, chlamydia, tifus, seperti virus-virus berbahaya lainnya seperti hepatitis dan polio. Yang ketiga, unsur-unsur logam berat, pestisida dan air paksa yang mencemari air kemudian dimasuk ke dalam tubuh hewan secara diserap tumbuhan sehingga menjadikan sumber makanan manusia ini telah tercemar. Yang keempat, pengelolaan sumber air baku yang sudah tidak maksimal sehingga airnya masih mengandung polutan dan akan menyebabkan penyakit kulit bila digunakan untuk membersihkan badan hingga keracunan saat minum. Selanjutnya yaitu solusi dan penanganan yang tepat. Yaitu yang pertama, melakukan pengolahan limbah yang benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Ada pertanyaan? Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Friska Witanti, saya perwakilan dari kelompok 5. Ingin bertanya, sebuah polusi udara tentunya terjadi karena ulah tangan manusia. Kira-kira apa aja sih aktivitas manusia yang menyebabkan polusi air tersebut? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya, polusi air bisa disebabkan karena limbah rumah tangga, misalnya sampah, terus air bekas cucian menggunakan deterjen, terus ada juga dari limbah pertanian, industri, dan bahan kimia berbahaya, contohnya kayak merkuri. Terus contohnya yaitu peledak itu tuh apa namanya? Peledak apa sih? Sebetulnya itu menangkap ikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ingin memberi saran? Tidak ada. Sudah bagus? Sudah. Silakan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Hadidita. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal. Saya Friska Witanti. Saya Dewi Saida. Nah, kami di sini akan mengamati permasalahan yang terjadi di sekitar Kota Cirebon. Nah, permasalahannya di sini kan ada polusi air. Permasalahan yang terjadi adalah Permasalahan yang terjadi di sini adalah sungai memiliki permasalahan yang sangat pelik, seperti pencemaran limbah baik rumah tangga maupun industri dan sebagainya, sehingga membuat sungai menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam pencemaran lingkungan. Selanjutnya, penyebab masalah. Yang pertama, banyak warga membuang sampah sembarangan di sungai. Limbah hasil rumah tangga juga dibuang ke sungai sehingga mempengaruhi kualitas sungai. Yang kedua, banyaknya polutan yang terdapat di sungai, diantaranya limbah rumah tangga. Selanjutnya ada dampak. Limbah rumah tangga merupakan sumber pencemaran yang berbentuk bahan organik seperti sayur-sayuran, sisa makanan, air buangan, dan lain-lain. Bahan ini lebih mudah diuraikan dan akan mengalami pembusukan. Tapi selain bahan organik dari limbah rumah tangga itu bisa berbentuk seperti kaca, botol, dan plastik.
Saat ini banyak yang tidak menyadari bahwa dampak dari sampah yang dibuang sembarangan sehingga akan mencemari sistem drainase air. Kotoran manusia juga termasuk limbah di rumah tangga. Kotoran manusia yang berasal dari saluran pembuangan atau septic tank yang langsung ke sungai mengakibatkan kadar oksigen dalam air berkurang dan menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, muntaber yang disebabkan oleh masuknya bakteri Escherichia coli yang tidak terkendali ke perairan. Nah, dampak selanjutnya, tentunya banyak zat pencemaran pada air limbah yang menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlalu dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen yang terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selanjutnya solusi, tapi solusi ini itu bukan hanya untuk yang terjadi di Cirebon saja, bisa juga untuk kasus-kasus lainnya. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber lainnya. Nah, selanjutnya ada dari menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Bisa dengan kita mengecek dari deterjen tersebut apakah ramah atau tidak. Lalu selanjutnya ada dari rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Ini dilakukan supaya sumber air yang dapat kita gunakan itu dapat terjaga kebersihannya. Lalu menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Nah, ini tuh bagus banget kalau buat oksigen yang kita terhirup itu bisa lebih bersih. Bisa menanam pohon mangrove juga. Lalu menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat sumber air. Kenapa tidak mendirikan kawasan industri yang dekat sumber air? Karena kalau dekat dengan sumber air itu dapat tercemarnya dengan cepat, yaitu bakal air tersebut yang organik tanaman makhluk hidup yang di dalam air tersebut dapat tercemar. Lalu yang terakhir, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Ada pertanyaan? Saya bertanya, menurutnya kadar oksigen dalam air bisa disebut juga hypoxia. Nah, apa sih yang dimaksud hypoxia? Oke. Hypoxia atau merupakan fenomena yang terjadi dalam lingkungan akuatik akibat terjadinya penurunan konsentrasi oksigen yang terlalu sampai batas yang dapat merugikan kehidupan organik akuatik atau ekosistem di dalam air. Hypoxia disebabkan oleh kotoran manusia yang berasal dari saluran pembuangan yang langsung ke sungai dan mengakibatkan kadar oksigen dalam air berkurang atau bisa disebut hypoxia. Ada lagi? Tidak ada. Cukup sampai di sini saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdasarkan penampilan 5 kelompok ya, alhamdulillah semuanya bagus ya. Semua kelompok bagus ya. Yang perlu ditingkatkan apa? Ya suara ya, jangan lemes ya. Suara harus lebih keras. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya harus lebih bagus lagi ya. Nah, ada door prize untuk penampilan yang terbaik ya. Nanti ada 2 door prize untuk penampilan yang terbaik. Silakan untuk kelompok berapa ya? 5. Kelompok 5. Ada 2. Pilih yang mana? Yang itu aja. Oke, satu lagi. Udah. Satu lagi penampilan terbaik ya. Jatuh ke kelompok 3. Oke, sudah? Oke, jadi berdasarkan nanti kelompok selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, berdasarkan
analisis kasus-kasus yang sudah disampaikan, ya. Apa sih yang menjadi penyebab utama dari polusi? Yang bisa? Limbah. Apalagi selain limbah? Sampah, apalagi? Aktivitas manusia, apalagi? Fenomena alam, apalagi? Seperti apa fenomena alam? Terus apalagi? Kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu bisa jadi karena musim kemarau yang berkepanjangan, bisa terjadi karena ulah manusia juga. Ya, gitu ya. Kita sebagai manusia, ya apa yang perlu kita lakukan? mulai dari yang terkecil aja dulu. Apa yang harus kita lakukan untuk meminimalkan polusi? Baik polusi udara maupun polusi air. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, kamu kan sering belanja, sering shopping, ya. Bawalah tas kecil gitu ya. Jadi kalau kemana-mana itu tidak perlu pakai plastik. Ya, terus membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian biasakan di rumah selalu ada 2 pembuangan sampah ya. Harus ada sampah organik dan harus ada sampah anorganik gitu ya. Nanti kalau sampah organiknya itu ya apakah dia bisa kamu buat? Kalau organik mah buat pupuk ya. Kalau yang anorganik bisa kemudian kita harus membiasakan 3 ya. Apa? Ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Kalau sudah ngomongin polusi pasti hubungannya luas ya, ke berbagai negara ya, ke berbagai sumber-sumber yang lainnya. Tapi kita harus mulai dari diri sendiri. Ya, kalau kita tidak mulai ya nggak akan mulai. Ya. Kalau kita ngomongin, Bu, polusi udara itu penyumbang terbesarnya dari asap pabrik. Ya memang, tapi kan kita tidak bisa menghentikan pabrik itu. Ya, kalau kita menghentikan pabrik itu, otomatis nanti akan mempengaruhi pekerja, mempengaruhi yang lain-lainnya. Ya, makanya harus adanya cara-cara untuk meminimalkan polusi. Ya, kemarin ada di limbah itu ada IPAL, ya, IPAL untuk membuang limbah air ya dari batik. Kemudian sekarang itu banyak alat-alat canggih ya, di negara-negara maju seperti di Jepang itu sudah ada alat-alat canggih. Jadi si polusi yang keluar itu sudah tidak mencemari. Jadi limbah yang keluar itu sudah tidak mencemari lingkungan. Jadi sudah sehat ya, sudah baik ya. Tapi kalau di Indonesia belum ya. Tapi insya Allah mungkin ya nanti akan mengikuti negara-negara yang lain. Oke, kalau sudah, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita evaluasi ya. Ibu kasih link thesis di WA. Sudah ada?
Sudah bisa masuk? Belum itu. Bisa. Yang kedua, ada yang sudah bisa masuk? Rona sudah masuk Rona? Ayo, Fikri. Udah? Baru 4, baru 6. Ini yang mana? Dua-duanya sama kan? Masuk dulu.
Ada perubahan nggak dari tadi pretest? Ada gambaran? Ada ya, soalnya sama ya. Sekarang kalian buka link ya. Sudah Ibu ya. Sudah Ibu bagikan link untuk refleksi ya. Link refleksi sudah Ibu bagikan di WhatsApp web ya. Via Google Form, kalian isi berdasarkan pendapat kalian sendiri. Iya, Bu. Ya, mengenai pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu kan materinya polusi. Kita menggunakan modelnya itu model problem-based learning. Ya, silakan isi menurut pendapat kalian sendiri. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Belum. Ya udah aku sini aja. Bisa buka semua? Bisa, Bu. Oke, sudah ya? Sudah selesai. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, dari mulai awal ya, kegiatan hingga akhir ya, diakhiri dengan tadi ada kuis ya, ada post test dan ada refleksi pembelajaran ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih sama ya, polusi ya, tetapi kita lebih menekankan kepada polusi tanah. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan menekankan kepada polusi tanah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Sudah jelas semua? Jelas. Ya, alhamdulillah ya. Semoga ilmu yang hari ini ya kalian bisa mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat ya dalam kegiatan ya. Oke, silakan Dika ditutup untuk berdoa terlebih dahulu. Belum akhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai.
Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.